Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Budia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, siapkanlah buku dan alat tulis kalian. Ayo, perhatikan gambar berikut ini. Bacalah cerita ini dengan seksama. Pertumbuhan kucing. Hari ini, Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan, anak-anak? Nah, setelah kalian membaca cerita tadi, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Ketiga, berapa banyak anak kucing yang dimiliki Siti? Yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Dan yang kelima, apakah kamu suka memelihara kucing? Jawablah tugas ini pada buku tugas kalian. Pertumbuhan kucing. Kucing adalah hewan yang sangat dekat dengan manusia. Kucing adalah salah satu hewan pemakan daging atau sering disebut dengan karnivora. Meskipun termasuk dalam hewan karnivora, tapi kucing tidak berbahaya bagi manusia. Hewan ini disukai sebagian manusia dan dijadikan hewan peliharaan di rumah. Bentuk tubuh kucing hampir mirip dengan harimau, hanya lebih kecil. Untuk berburu, kucing memiliki cakar dan taring yang tajam. Umumnya, kucing memiliki daun telinga yang tegak berdiri. Kumis kucing atau misai dapat membantu kucing untuk menentukan arah dan menjadi indera tambahan. Misai juga dapat mendeteksi perubahan angin yang sangat kecil, membuat kucing dapat mengetahui adanya benda-benda di sekitarnya tanpa melihat. Kucing adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar. Selain kucing, hewan lain yang melahirkan adalah sapi, kambing, gajah, kuda, dan sebagainya. Kucing bernafas dengan paru-paru. Kucing termasuk hewan mamalia. Apa itu hewan mamalia? Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui. Jadi sekarang kalian tahu ya tentang kucing. Masa kehamilan kucing
berlangsung selama 63 hari. Kucing dapat melahirkan 4 ekor anak atau lebih sekali melahirkan. Saat lahir, anak kucing dalam keadaan buta dan tuli. Mata mereka baru terbuka pada usia 8 hingga 10 hari. Anak kucing yang baru lahir tentu belum bisa mencari makan sendiri, maka anak kucing memperoleh makanan dari induknya. Anak kucing akan mendapat susu dari induknya hingga usia 6 atau 7 minggu. Setelah itu, anak kucing sudah harus belajar hidup dan mencari makan sendiri. Kucing juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing. Anak kucing ukuran tubuhnya masih kecil. Setelah beberapa waktu, anak kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Tuhan menciptakan manusia dengan ciri khas dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kemampuan masing-masing. Ada yang mempunyai kemampuan berolahraga, ada yang mempunyai kemampuan matematika, ada yang mempunyai kemampuan menggambar, dan sebagainya. Kita harus mensyukuri atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kemampuan kita terasah dan terampil. Kita harus selalu berlatih dengan teratur dan rutin, selalu belajar giat dan tekun. Apabila kita mempunyai kemampuan dalam hal pelajaran, kita tidak boleh bersikap sombong dan mengejek teman yang tidak mampu mengerjakan tugas. Terhadap teman yang kurang mampu dalam hal pelajaran, maka kita harus bersikap menghormatinya, menghargai, tidak menghina kekurangannya, dan mengajarinya kepada teman kita agar mengerti pelajaran tersebut. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengalaman sila-sila Pancasila, terutama sila kedua. Jika kita selalu menghargai orang lain, maka kita akan memperoleh manfaat seperti 1. Dapat menjalin pertemanan dengan baik. 2. Kerukunan akan tetap terjaga. Yang ketiga, mudah untuk memperoleh bantuan orang lain. Dan yang keempat, akan disukai banyak teman. Tolong-menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang lain. Kita dapat melakukan kerjasama di berbagai lingkungan, misalnya di sekolah dan di rumah, serta di masyarakat. Setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam tolong-menolong, kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Menolong tidak harus berwujud benda atau uang. Menolong dapat berupa tenaga, misalnya membawakan belanjaan yang dibawa ibu ke pasar. Tolong-menolong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Kita harus membudayakan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong-menolong harus didasari rasa tulus, tidak boleh dengan perasaan terpaksa, dan tidak boleh juga mengharapkan imbalan. Nah, anak-anak, sekarang mulai hari ini kalian harus membiasakan sikap tolong-menolong terhadap teman, terhadap saudara, dan terhadap orang lain. Nah, tugas selanjutnya adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sikap menghargai dan menghormati teman termasuk pengalaman sila keberapa? Yang kedua, bagaimanakah sikapmu apabila kamu
diberikan kemampuan menggambar yang lebih baik dari temanmu. Ketiga, di manakah saling tolong-menolong dan bekerja sama dapat dilakukan? Keempat, apa manfaat apabila kita selalu menghargai terhadap orang lain? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan tolong-menolong? Jawablah pada buku tugas kalian. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.